Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas, usikum li nafsi wa iyyakum bittaqwallah, fa inna akramakum indallahi atqakum. Fastami'u min ayatin qur'aniyatin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami, kata Allah, sudah banyak memberikan kalian ini manusia karunia yang melimpah Allah. Maka aku minta Anda yang mendapatkan karunia ini, kata Allah, bersyukur kepadaku dan korbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci engkau Muhammad, mereka ini terputus berkahnya dari kami. Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Segala puji syukur kita aturkan kehadirat Allah. Pada kesempatan yang mulia ini kita masih sempat bersimpuh di hadapan Allah. Selawat dan salam untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Para undangan Allah yang saya hormati, untuk judul khutbah kita yang singkat ini adalah 3 dimensi tinjauan terhadap ibadah kurban yang kita lakukan. Bapak-bapak kaum muslimin, para undangan dan tamu Allah yang saya hormati, ada berdua sosok manusia. 2 orang inilah yang diminta Allah untuk kita contoh hidup di dunia. Saya ulangi, ada 2 sosok figur manusia yang diminta Allah dicontoh hidupnya. Siapa dia? Yang pertama Nabi Ibrahim, yang kedua Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba bayangkan Pak, perilaku hidup dia dijadikan ibadah formal oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengelilingi Ka'bah, tawaf, sa'i dan tahallul. Itu adalah perilaku Nabi Ibrahim ketika menghadap Allah. Dan itu dijadikan ibadah formal. Maka Nabi Ibrahim itu dijadikan figur, contoh buat kita. Beliaulah yang mengajarkan sunnah atau berkhitan, memotong rambut, berpakaian, membuat rumah, memakai sandal. Itu adalah sunnah kehidupan Nabi Ibrahim yang kita pakai hari ini. Yang kedua sunnah Rasulullah SAW. Maka 2 sosok inilah yang diminta oleh Allah dijadikan suri tauladan bagi kita di dalam kehidupan ini. Maka oleh sebab demikian, berhubung hari ini kita masih berada di dalam ayyamut tasbih, masa-masa melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka khatib hendak menyampaikan 3 dimensi yang kita evaluasi untuk masa yang akan datang. Yang pertama, korban itu dilihat dari aspek tasawuf amali. Tasawuf amali itu boleh dikatakan kenapa dia disyariatkan. Ingat bapak-bapak, Nabi Ibrahim itu kaya. Dia memiliki 12.000 hewan ternak. Setiap waktu dan setiap waktu beliau melakukan korban, membantu orang-orang yang susah.
Kemudian juga bapak-bapak, setiap ternak beliau itu ada 12.000 ternak beliau itu dijaga oleh anjing, dan anjing itu dia kalungkan emas. Bertanya masyarakat beliau, Ibrahim, engkau ini gila. Kenapa? Kata Nabi Ibrahim, masa anjing engkau berikan emas? Apa jawaban Nabi Ibrahim? Bagiku emas ini tak lebih daripada najis. Najis di mata beliau. Maka yang pantas memakai najis ini adalah anjing. Coba bayangkan bapak-bapak, sebegitu dia tidak tertumpah hatinya mencintai dunia. Maka oleh sebab demikian disanjung Nabi Ibrahim. Bahkan pernah dites oleh malaikat seberapa jauh dia mencintai hartanya dan mencintai Allah. Datang malaikat meminta sedekah kepada beliau. Apa kata Nabi Ibrahim? Ketika itu dia belum tahu malaikat. Coba engkau baca tasbih di hadapanku. Dibacakan tasbih oleh malaikat, subuhul kudus rabbuna wa rabbul malaikati wa ruh. Kagum Nabi Ibrahim, Pak. Coba engkau ulangi lagi. 2 kali engkau ulangi, maka separuh hewan ternakku ini kusediakan dan kuberikan kepada engkau. Diminta ketiga kali, dibaca oleh malaikat, engkau ambillah seluruh hartaku ini. Tetapi malaikat mengatakan, aku adalah malaikat yang menguji apakah engkau mencintai harta engkau atau mencintai Allah. Luar biasa. Disanjung oleh umatnya. Apa kata Nabi Ibrahim? Sekalipun saya tidak memiliki anak, katanya, andaikan aku dikaruniai anak, kata Nabi Ibrahim, dan itu kalau diminta Allah aku berikan. Maka inilah latar belakang Nabi Ibrahim terjadi insiden atau peristiwa yang luar biasa, mengagumi penduduk dunia, bahkan tembus di atas langit. Para jin dan setan kagum dengan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. La ilaha illallah. Dan itu tak tanggung-tanggung, Pak. Siapa yang pertama yang pernah masuk neraka? Nabi Ibrahim. Dia yang pernah masuk neraka. Apa kata Allah? Ya kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kita tidak berani itu, Pak. Saya pun, Pak, kalau diminta Allah mengobatkan anak, bermohon saya bersimpu supaya itu jangan diminta Allah, Pak. Tidak akan mungkin kita lakukan, Pak. Kita jauh dari Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Inilah keagungan Nabi Ibrahim yang sampai hari ini menjadi fenomena. Menjadi fenomena dalam kehidupan manusia sebegitu cintanya dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang bapak-bapak kaum muslimin, kita coba meninjau dari tasawuf amali atau kenapa disyariatkan. Itulah sebabnya Allah hendak menguji kita sejauh mana kita mencintai Allah. Melakukan gampang, diberi ternak kemudian disembelih sebagaimana diatur oleh ulama-ulama fikih. Kemudian ada hikmah, membagi daging itu hikmah, bukan tujuan. Ingat itu, membagi daging itu hikmah, bukan tujuan. Yang tujuan itu adalah mencurahkan kekayaan ala kadarnya diberi hewan kemudian disembelih. Kalau bisa kita yang menyembelihnya. Yang paling kita cintai itu apa? Pasti kekayaan. Uang itu segala-galanya hari ini, Pak. Coba berikan hewan kau berani. Kalau memang cinta kepada Allah, disembelih, disumbangkan kepada masyarakat. Uang itu paling sensitif di dalam kehidupan kita. Maka oleh sebab demikian, secara disyariatkannya korban ini menumpahkan kasih sayang kepada Allah dan taat dan patuh. Maka oleh sebab demikian, Pak, ada sekolah diminta siswanya mengumpulkan uang, kemudian diberi hewan ternak. Ini salahnya, Pak. Salah itu. Bukan digotong royong, kan, Pak. Makanya dia pikirnya untuk satu hewan ternak kerbau, sapi 7 orang, kalau kambing 1 orang.
Kenapa kambing satu orang? Karena Nabi Ismail diganti dengan satu kibas. Maka oleh sebab itu dianalogkanlah untuk satu ekor kambing satu orang. Kalau untuk 7 orang satu sapi, bahkan kalau onta boleh 10. Kenapa demikian? Nabi melakukan demikian. Maka itu namanya hukum standar, Pak. Tak boleh dirubah. Bagaimana kalau presiden mengambil uang APBN untuk berkorban? Mana bisa masuk, Pak? Tak main di situ. Itu bukan berkorban namanya. Uang rakyat itu untuk rakyat. Itu namanya mengorbankan rakyat namanya. Itu salah, pemahaman fikihnya salah, Pak. Jadi kalau memang korban itu kita yang mengeluarkan uang. Kalau uang rakyat yang dipakai, jadi apa yang dikorbankan? Enggak ada di situ, Pak. Maka oleh sebab demikian, ada sekolah-sekolah yang melakukan kesalahan, dikumpulkan uang oleh anak didiknya untuk bagi korban. Ini bukan sosial, Pak. Ini fikihnya ada, ketentuannya ada. Tidak boleh menggunakan uang negara kalau itu korban pribadi. Yang diminta itu kita yang berkorban, bukan rakyat, bukan memakai uang masyarakat. Itu namanya mengorbankan rakyat namanya, bukan kita yang berkorban. Itu dari segi tasawuf amali untuk dipedomani untuk masa yang akan datang. Makanya oleh sebab itu kita berupaya dikumpulkan kelompok satu, kelompok 2, dibayar angsur-angsuran, tidak masalah, Pak. Itu tanda berkorban kepada Allah. Yang kedua, ditinggal dari segi akhlaki. Ada orang berkorban, bapak-bapak, dia tinggal di Jawa, berkorban di kampung. Itu nilai akhlaknya kurang, Pak. Diminta oleh Nabi, "Fashhadi ya Aisyah." Anda saksikan ya Aisyah, kita berdiri di hadapan hewan itu, Pak, bermohon ampun kepada Allah. Itu menilai akhlak, supaya ada terasa dalam hidup ini bahwa kematian itu pasti akan datang. Awak ini tak lebih daripada hewan di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setelah itu, bapak-bapak, jangan hanya membagi-bagikan daging, dipahami baik-baik bahwa setelah ini andaikan kata saya diberikan rezeki oleh Allah, saya akan membantu fakir miskin, orang yang susah, tetangga, masyarakat yang ada di lingkungan hidupku ini. Maka itu diterapkan dalam kehidupan kita. Kan itu yang salah, Pak. Sholat ini dianggap rukuk sujud habis, tetapi di dalam atau di luar masjid, di luar sholat perilaku kita salah. Ini memang tidak memahami secara akhlaki, tidak berdampak di dalam kehidupan. Maka oleh sebab demikian dipahami baik-baik bahwa ada nilai-nilai akhlak ketika kita melakukan korban. Maka oleh sebab demikian dihimbau, kalau bapak berkorban di kampung dikorbankan, coba pakai online, disaksikan, diucapkan sama-sama, Allahumma taqabbal minna, dirasakan bahwa itu pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dari tasawuf falsafi, apa sesungguhnya, Pak? Ketika kita berkorban itu dirasakan bahwa tubuh kita ini hanya bermodal ruh, gerakan yang diberikan oleh Allah, tak lebih daripada itu, Pak. Dulu bapak-bapak, orang-orang tua kita, ada orang-orang tua kita, Pak, saya tak melihat dari aspek syariatnya, Pak, tapi dari perilakunya, Pak. Ada dulu ahli, Pak, dia bisa memindahkan penyakit orang ke hewan, Pak. Itu luar biasa, Pak, ketika dokter belum canggih hari ini, Pak. Kalau dia memakai zikir, meminta kepada Allah, ya Allah tolong pindahkan penyakit seseorang ini kepada hewan, dikabulkan Allah. Itu menjadi perilaku orang dulu tradisional, Pak. Itu tidak mustahil, Pak. Apa sebabnya? Allah Maha Kuasa. Asalkan dia meminta kepada Allah. Maka oleh sedemikian, ketika kita berkorban, ya Allah, Engkau berilah hidayah kepada ruhku ini, supaya ada jiwa di masjid, mendengarkan ceramah, rajin sholat, mendengarkan kalimah-kalimah thayyibah, membaca Al-Quran. Ini filosofisnya, Pak. Tidak hanya memotong hewan,
Membagi-bagi daging itu hanya bagian kecil daripada hikmah. Maka oleh sebab demikian bapak-bapak kaum muslimin, pahami baik-baik. Kalau kita tak paham dengan agama, maka dia tak lebih dari seremonial. Dibeli hewan, dibagi-bagikan daging habis. Kemudian ulang lagi tahun depan, beli hewan, potong hewan, bagikan daging habis. Ternyata filosofisnya tidak perlu kita pahami, supaya kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab demikian, semoga korban yang dilakukan oleh orang-orang yang berkorban di masjid ini juga memberikan fadilah kepada kita sebagai masyarakat yang memakannya mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Faqtabiru ya bil absar.